Episode ke-363. Pada musim dingin tahun ke-17 dalam siklus 60 tahunan, tercatat sebuah peristiwa aneh. Gunung batu Jiok di Imperial College tiba-tiba amblas sekitar 50 yard, sementara api merah menyembur dari gua-gua dalam radius 800 mil. Fenomena langka itu begitu menggemparkan hingga dicatat sebagai pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anehnya, juru tulis istana sama sekali tidak menuliskan penyebab kejadian tersebut. Sebaliknya, ia hanya menyinggung Kanselir Agung Akademi Suci Qin dengan bahasa yang penuh sindiran. Akibatnya, ia dihukum oleh kaisar. Gajinya dipotong selama 2 tahun dan pangkatnya diturunkan dari tingkat ke-4 menjadi tingkat ke-5. Rumor yang beredar di istana menyebutkan bahwa pagi itu Kaisar Yanfeng terbangun karena ledakan dahsyat. Ia segera menuju Danau Naga Jiok dan mendapati seluruh danau berubah drastis. Airnya menjadi jauh lebih luas dan dalam. Sementara naga-naga merah yang hidup di sana mengapung tak bernyawa di permukaan. Kemarahan sang kaisar pun meledak. Konon, tangannya bahkan terluka saat menghunus pedang dan berteriak memerintahkan agar seseorang dipenggal. Ia membawa pedangnya berkeliling gunung untuk mencari pelaku, tetapi tidak menemukan siapapun. Yang ditemuinya hanyalah naga kilin dan sebuah peti naga yang sedang tertidur. Kaisar menunggu di sana hingga sore, namun orang yang dicarinya tak pernah muncul. Akhirnya ia menyerah. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa orang itu telah melarikan diri ribuan mil sejak pagi, sehingga naga kilin membutuhkan 2 hari 2 malam untuk mengejarnya setelah terbangun. Desas-desus lain menyebutkan bahwa Kaisar Yanfeng sempat pergi ke kamp militer dan berdiri lama di depan Sunshot Divine Cannon. Setelah merenung, ia menghela napas. Pahalanya lebih besar daripada kesalahannya. Dosanya belum pantas dihukum mati. Turunkan saja jabatannya dan potong gajinya. Sesudah berkata demikian, ia menyarungkan pedangnya dan pergi. Tentu saja semua itu hanyalah rumor. Para pencatat sejarah kekaisaran tidak pernah menuliskan kisah yang tidak memiliki bukti. Lebih dari 10 hari kemudian, Qin mau membangun jalur antara hidup dan mati di kota naga perbatasan. Reruntuhan besar, sebuah sungai panjang membentang di langit, menghubungkan kota itu dengan Fengdu. Sejak saat itu, kota naga perbatasan menjadi jauh lebih ramai. Kota tersebut memang merupakan pusat perdagangan penting. Sebagian besar bangunannya milik keluarga Qin dan Heavenly Saint Cult. Barang-barang dari kekaisaran perdamaian abadi diperdagangkan di sana sebelum masuk ke reruntuhan besar. Sementara hasil dari runtuhan besar dikirim kembali ke Eternal Peace melalui kota itu, sebagai gerbang utama menuju reruntuhan besar. Semakin banyak praktisi seni surgawi memilih menetap di sana. Setelah Qinmu datang, jumlah penduduk meningkat pesat, dan harga tanah maupun barang ikut melonjak. Siung Xiang dan Hulinger sangat gembira melihat keuntungan yang terus bertambah. Beberapa hari kemudian, seorang pejabat dari Kementerian Pendapatan datang untuk memungut pajak. Qinmu langsung mengusirnya. Pejabat itu kembali ke ibu kota dan mengadukan kejadian tersebut kepada Kaisar Yanfeng. Namun sang kaisar hanya tersenyum. Masam, reruntuhan besar bukan wilayah kekaisaran. Perdamaian abadi. Fakta bahwa dia tidak membunuhmu sudah merupakan penghormatan kepadaku. Menurut hukum di sana, kau seharusnya dipenggal. Meski demikian, Menteri Pendapatan tetap bersikeras. Yang mulia, Kanselir Agung Qin memperoleh keuntungan yang luar biasa dari kota naga perbatasan. Selain itu, 2 jalur perdagangan menuju bumi barat juga akan melewati kota tersebut. Kota itu pasti akan menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Hamba khawatir ia memanfaatkan dana kekaisaran demi kepentingan pribadinya. Kaisar Yanfeng menatapnya sambil tersenyum. Bumi barat berhasil ditaklukkan tanpa menguras kas negara dan tanpa mengorbankan banyak prajurit. Itu saja sudah menghemat biaya yang tak terhitung. Namun sang menteri tetap khawatir. Semua praktisi dari kekaisaran membawa uang mereka ke kota naga perbatasan. Jika kekayaan mengalir ke reruntuhan besar dan tidak kembali, bukankah negara akan merugi? Kaisar tertawa pelan. Kau ahli aljabar, tetapi tidak memahami ekonomi. Menteri itu segera meminta penjelasan. Kaisar berkata, mereka memang membelanjakan uang di reruntuhan besar,
Tetapi uang itu berasal dari Kekaisaran Perdamaian Abadi. Selama mereka membutuhkan lebih banyak uang, mereka akan kembali ke wilayah kita. Menteri itu masih belum puas. Lalu bagaimana jika koin kelimpahan besar menjadi mata uang utama di reruntuhan besar? Mata Kaisar Yanfeng berbinar. Justru itu yang kuinginkan. Ia melanjutkan dengan tenang. Jika seluruh reruntuhan besar menggunakan mata uang yang hanya dicetak oleh istana, maka ekonomi mereka akan berada dalam genggaman kita. Dengan mata uang itu, kita bisa membeli tambang, sungai, dan berbagai sumber daya tanpa menghunus pedang. Menyatukan sebuah negeri tidak selalu dilakukan dengan perang. Ekonomi adalah bentuk penaklukan yang paling tinggi. Menteri Pendapatan akhirnya terdiam. Kaisar menambahkan, seorang penguasa tidak boleh hanya memikirkan untung rugi hari ini. Ia harus memandang puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Kinmu menghasilkan beberapa keping uang, sedangkan aku ingin memperoleh seluruh negeri. Menteri itu pun membungkuk hormat. Kebijaksanaan Paduka layak diwariskan kepada generasi mendatang. Di kota naga perbatasan, Kinmu memandangi jalanan yang semakin ramai. Ia membayangkan pekerjaan Eternal Peace Imperial Preceptor di bumi barat. Jika penghijauan gurun berhasil dan jalan raya selesai dibangun, maka bumi barat, reruntuhan besar, dan Kekaisaran Perdamaian Abadi akan terhubung sepenuhnya. Dengan bantuan Green Dragon Bead, gurun dapat berubah menjadi padang rumput subur. Saluran air dari pegunungan akan menghidupi tumbuhan. Sementara terowongan menuju laut selatan akan membawa uap air sehingga hujan turun secara alami. Beberapa tahun lagi, gurun tandus hanya akan menjadi kenangan. Pedagang akan bebas melintasi ketiga wilayah itu. Dan rakyat reruntuhan besar pun akhirnya dapat hidup makmur. Saat Kinmu sedang tenggelam dalam pikirannya, Shingen tiba-tiba berkata, "Tabib surgawi Ken, kau berasal dari reruntuhan besar. Namun sekarang kau justru membawa kekuatan Kekaisaran Perdamaian Abadi masuk ke sini. Bukankah itu membuatmu menjadi pendosa?" Kinmu menggelang. Reruntuhan besar tidak memiliki negara maupun kaisar. Siapapun yang datang ke sini harus hidup mengikuti aturan reruntuhan besar, bukan hukum kekaisaran. Mereka adalah tamu, bukan penguasa. Namun Shingen tetap mengingatkannya, Kaisar Yanfeng bukan orang biasa. Cepat atau lambat ia akan berusaha menyatukan reruntuhan besar. Saat hari itu tiba, mungkin kau akan menyesal. Kinmu tersenyum tipis. Jika ia berani mencobanya, ia akan kehilangan tahtanya. Ia menunjuk kuil tua di kota. Patung-patung batu itu masih tertidur. Ketika saatnya tiba dan mereka bangkit, seluruh dunia akan berubah. Reruntuhan besar bukan milik Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ia kemudian menambahkan bahwa pengusiran Menteri Pendapatan hanyalah ujian kecil. Fakta bahwa Kaisar Yanfeng tidak membalas menunjukkan bahwa sang kaisar memiliki rencana besar. Namun menurut Kinmu, semua itu hanyalah angan-angan selama Yanfeng belum mampu melampaui pendiri. Kaisar, Kinmu lalu mengajak Shingen pergi menyapu makam. Shingen menolak secara halus. "Aku akan tetap mengikutimu sampai menemukan orang yang kucari." Kinmu pun mengurungkan niatnya. Ia tidak bisa membawa Shingen menuju Olak Kaisar Manusia, sebab lokasi rahasia itu tidak boleh diketahui orang luar. Beberapa minggu kemudian, Istana Kekaisaran, Heavenly Saint Cult, Dosek, Great Thunderclap Monastery, dan berbagai kekuatan lain berhasil mengumpulkan data orang-orang yang lahir pada waktu tertentu. Jumlahnya mencapai 30.000 orang. Shingen mulai mempersempit pencarian, pisahkan laki-laki dan perempuan. Setelah itu ia berkata lagi, "Singkirkan semua yang bukan praktisi seni surgawi." Jumlahnya langsung menyusut menjadi sekitar 400 orang. Iya, masih belum puas. Periksa apakah saat mereka lahir pernah terjadi fenomena langit yang aneh. Aku mencari seorang praktisi seni surgawi yang memakai liontin batu gio. Para pejabat segera memeriksa kembali seluruh catatan. Sementara itu Kinmu diam-diam mengamati Shingen. Ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali memberi perintah, Shingen selalu berhenti sejenak, seolah sedang mendengarkan suara orang lain. Kinmu teringat bahwa Shingen pernah melompat dari jembatan ketidakberdayaan dan tenggelam ke yudu tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada Fengdu. Bagaimana mungkin ia bisa kembali hidup?
Rasa curiga mendorong Kinmu menggunakan kemampuan Sovereign Saturnus. Gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Tubuhnya berubah menjadi manusia berkepala ular, dan mata ketiga terbuka di dahinya. Dalam sekejap, Shingen menyadarinya. Ia langsung menoleh. Lalu cahaya surgawi memenuhi kedua matanya dan menghalangi tatapan Kinmu. Tabib surgawi Kin, katanya dingin. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kau ketahui. Kinmu segera membubarkan wujudnya, tetapi jantungnya berdebar. Dalam sepersekian detik, ia sempat melihat sebuah mata mengerikan tersembunyi di dalam harta surgawi hidup dan mati milik Shingen. Mata itu hampir membalas tatapannya sebelum dihentikan oleh Shingen sendiri. Saat suasana kembali tenang, seorang pejabat datang membawa laporan. Kami tidak menemukan praktisi seni surgawi yang lahir dengan membawa leontin batu Gio. Shingen menggelang. Orang yang kucari tidak lahir membawa batu Gio. Leontin itu digunakan untuk menekan sifat iblisnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah lukisan bergambar leontin batu Gio. Gandakan gambar ini dan sebarkan ke seluruh kota. Temukan siapapun yang memilikinya. Kinmu menerima lukisan itu dan memperhatikannya dengan saksama. Shingen menatapnya. Tabib surgawi Kin, apakah kau pernah melihat leontin seperti ini? Kinmu menggelang. Belum pernah. Tatapan Shingen sedikit berubah. Ia lalu mengeluarkan sebuah cermin dan bertanya pelan, kalau begitu, berapa usia tabib surgawi Kin sekarang?